dalam Guru Penggerak, Tergerak, Bergerak, dan Menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Mahla Agnes Ajelina Buan, SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 asal sekolah SMA Negeri 12 Kota Kupang. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan tugas saya mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.1 yang membahas mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencari keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah taman bermain bagi siswa, di mana ibarat sebuah taman, pendidikan selayaknya menjadi tempat yang teduh, aman, dan tentunya menyenangkan bagi anak, dan juga anak senantiasa gembira ketika berada di taman, karena belajar adalah proses kegembiraan. Dan pendidik adalah sebagai petani, ibarat sebagai petani yang merawat padinya. Padi harus dirawat untuk pada akhirnya menghasilkan padi. Pendidik tidak boleh merubah kodrat yang sudah ada pada diri anak. Pendidik hanyalah menuntun anak untuk menjadi apa yang ada pada dirinya. Konsep trilogi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sumtulada, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan menuntun kodrat anak, di mana kodrat anak dibagi atas dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu selayaknya pendidikan harus sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal dari peserta didik. Dan kodrat zaman yaitu pendidikan harus sesuai dengan perspektif global sesuai kemajuan zaman dan tetap mengedepankan kearifan lokal. Selanjutnya, pendidikan budi pekerti. Dalam pendidikan budi pekerti ini, peserta didik diharapkan untuk mencapai keseimbangan hidup antara cipta, rasa, dan karya, memahami kemampuan diri, mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial, dan peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu pendidikan yang berhamba pada anak, di mana pendidikan yang berhamba pada anak ini bukan berarti kita sebagai pendidik adalah jongos bagi anak, bukan, tetapi pendidikan yang berhamba pada anak yaitu sebagai seorang pendidik harus lebih mengutamakan kepentingan anak dibandingkan kepentingan diri sendiri, dan juga pendidikan harus berpusat pada anak. Biarkanlah anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya seperti tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya dalam video kali ini saya akan memberikan contoh yang diterapkan di SMA Negeri 12 Kota Kupang menurut pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Dalam pemikiran pendidikan yang menuntun di SMA Negeri 12 Kota Kupang, peserta didik selalu dituntun untuk secara mandiri memecahkan masalah soal yang dihadapi, bukan saja dihadapi dalam individu atau dalam kebersamaan di kelas, tetapi juga dalam kebersamaan di masyarakat sosial. Dan pendidikan yang menuntun selanjutnya yaitu pendidik dalam hal ini sebagai guru menuntun ataupun mengawasi anak, mengarahkan untuk dapat menciptakan peserta didik yang selalu berpikir kritis dalam segala hal.
Yang berikut adalah contoh pendidikan anak di SMA Negeri 12 Kota Kupang yang sesuai dengan kodrat alam, yaitu peserta didik menari dengan menggunakan etnis budaya masing-masing yang selalu ada dan diselenggarakan dalam berbagai acara yang dibuat di SMA Negeri 12 Kota Kupang. Dan yang berikutnya adalah peserta didik dan guru juga bersama-sama menari tarian tradisional dari suku Helong, Rote, dan Timur dan berbagai suku lainnya yang dimana merupakan latar belakang suku dari semua warga SMA Negeri 12 Kota Kupang. Dalam video ini ada dari tarian tradisional dari Helong, dari Rote yaitu Tidengka, dan juga dari Timur yaitu Lufut. Yang berikut adalah menerapkan program sesama atau sehat sarapan Marungga, di mana program ini juga mendukung program dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, yaitu lebih mengutamakan makanan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, yaitu terkhususnya Marungga yang diselenggarakan atau dibuat setiap 1 bulan sekali, yaitu semua warga sekolah wajib sarapan sehat Marungga. Yang berikut, pendidikan anak di SMA Negeri 12 Kota Kupang yang sesuai dengan kodrat zaman, di mana tenaga pendidik selalu terbuka untuk menerapkan kurikulum baru sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Yang berikut adalah tenaga pendidik menerapkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang ada di kelas, sehingga peserta didik tidak terlihat jenuh dan bosan dengan setiap materi yang disampaikan oleh peserta didik di kelas, disampaikan oleh guru di kelas. Yang berikut yaitu tersedianya media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak dan juga tersedianya fasilitas laboratorium yang memadai, sehingga anak juga boleh belajar dengan berbagai media pembelajaran yang mendukung anak untuk mengerti materi yang diajarkan oleh guru. Yang berikut adalah guru-guru di SMA Negeri 12 Kota Kupang membimbing siswa untuk aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan yang adalah kegiatan musikalisasi puisi selalu diikuti oleh seluruh peserta SMA Negeri 12 Kota Kupang dalam setiap lomba-lomba yang dibuat. Yang berikut pendidikan di SMA Negeri 12 Kota Kupang yang menekankan pada budi pekerti, di mana dalam keseharian semua warga SMA Negeri 12 Kota Kupang harus menerapkan budaya 5S dan juga menerapkan program penguatan iman siswa atau PIS, yaitu pada setiap hari Jumat seluruh warga sekolah beribadah bersama untuk menguatkan karakter yang baik dan sikap positif dalam diri siswa. Yang berikut adalah menanamkan karakter anak yang baik lewat bakti sosial dan juga gerakan menanam pohon yang dibuat untuk anak, di mana anak harus mencintai lingkungan yang ada di sekitarnya. Selanjutnya juga, guru menerapkan program Sagu Tuna, yaitu 1 guru 1 tanaman, di mana guru mulai membuat suatu gerakan menanam pohon yang ada, dan di situ guru juga merawat pohon-pohon tersebut agar tumbuh dengan baik. Selanjutnya, guru bersama dengan peserta didik selalu berkreasi untuk membuat hiasan kelas, yang dimana hiasan kelas itu menghimbau kepada anak untuk senantiasa memiliki karakter yang baik dalam diri anak. Dalam gambar ini merupakan kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak. Nah, mengakhiri presentasi saya hari ini, saya ada sebuah puisi yang berjudul Teruslah Berproses. Teruslah berproses. Wahai pelaku pendidikan, untukmu yang sedang terdiam, hentikanlah semua acuan. Zaman terus berkembang. Ayo, bangkitkan semangatmu. Hidupkanlah kembali semangatmu. Teruslah bermimpi dan berproses.
untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan memberkati.